Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar pada hari ini. Walaupun masih dalam kondisi yang kurang mendukung ya, kita berdoa saja agar dapat kembali berkumpul seperti dulu lagi, sehingga kita dapat belajar bersama di dalam kelas. Jadi Ibu hari ini akan menjelaskan materi peluang kejadian majemuk, di mana ini merupakan lanjutan dari materi peluang. Adapun tujuan pembelajaran materi ini yang pertama adalah mendeskripsikan peluang kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Apa yang adik-adik pikirkan saat mendengar kata majemuk? Mungkin adik-adik ada yang berpikir majemuk itu banyak, lebih dari satu, beberapa bagian. Nah, itu semua dapat dikatakan hampir benar. Jadi, majemuk itu artinya terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Berdasarkan definisi kata majemuk tadi, kita sudah dapat memahami apa sih peluang kejadian majemuk itu. Nah, peluang kejadian majemuk adalah besarnya nilai peluang dari dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan. Adapun untuk contoh peluang kejadian majemuk dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti pelemparan dadu saat kita bermain monopoli, ular tangga, dan ludo, kemudian pelemparan koin, dan bisa juga peluang terambilnya telur busuk dalam sebuah keranjang, atau peluang terambilnya sebuah kartu dalam seperangkat kartu bridge atau kartu remi. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagian subbab yang pertama, yaitu peluang kejadian saling lepas. Nah, di sini kita akan mengamati sebuah permasalahan yang telah Ibu sediakan. Bisa kita baca di slide. Pada percobaan pengambilan sebuah kartu dari seperangkat kartu bridge, kejadian D adalah kejadian terambilnya kartu king atau kartu as hitam. Nah, yang ditanyakan berapa peluang muncul kejadian D. Menyelesaikan permasalahan ini kita harus tahu dulu kartu bridge itu terdiri dari apa saja. Nah, kartu bridge itu ada 4 jenis, yaitu sekop, wajik, keriting, dan hati. Tiap jenisnya itu terdapat 13 anggota. Bisa kita lihat. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini yang harus kita lakukan pertama adalah mendaftarkan titik sampel kejadian D, di mana kejadian D itu tadi merupakan kejadian terambilnya kartu king atau kartu as hitam. Yang pertama adalah kita akan mendaftarkan anggota dari kartu king. Jadi kartu king itu ada 4, yaitu ada king hati, king sekop, king keriting, dan king wajik. Kemudian untuk kartu as hitam itu ada 2, yaitu as sekop dan as keriting. Nah, kemudian banyaknya titik sampel D berarti gabungan dari kartu king dan kartu as hitam. Jadi banyaknya kartu king 4 ditambah dengan banyaknya kartu as hitam 6. Kemudian banyaknya anggota ruang sampel NS atau yang disimbolkan dengan NS. Nah, itu sama dengan karena kartu bridge itu ada 4 jenis dan tiap jenisnya ada 13, jadi 13 dikali 4 sama dengan 52. Jadi banyaknya anggota ruang sampel atau NS sama dengan 52. Kemudian peluang munculnya kejadian D atau kita simbolkan dengan PD sama dengan banyaknya titik sampel D dibagi dengan banyak anggota ruang sampel atau NS. Jadi rumusnya ND per NS itu sama dengan 6 per 52. Jadi peluang muncul kejadian D adalah 6 per 52. Mungkin ada dari adik-adik yang ingin bertanya atau bingung, apakah pengambilan kartu king atau kartu as hitam merupakan dua kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan? Iya, jadi kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Pasti hanya satu kemungkinan saja yang kita ambil. Bisa kartu as hitam saja atau kartu king saja yang kita ambil. Jadi sekarang kita akan mengerjakan dengan menggunakan rumus peluang kejadian saling lepas, dimana seperti yang kita tahu kejadian D merupakan gabungan dari kejadian pengambilan kartu king atau kartu as hitam, dan kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah dengan memisalkan kejadian-kejadian tersebut. Misalnya pengambilan kartu king kita simbolkan dengan A, maka peluang kejadian tersebut kita simbolkan dengan PA. Kemudian pengambilan kartu as hitam kita simbolkan dengan B, maka peluang tersebut menjadi PB. Jadi PA sama dengan 4 per 52 dan PB sama dengan 2 per 52. Karena peluang kejadian saling lepas itu merupakan gabungan dari beberapa kejadian dan juga identik dengan kata atau, maka kita dapat menjumlahkan peluang-peluang kejadian tersebut. Jadi, kita akan menjumlahkan peluang A dengan peluang B.
Peluang A ditambah peluang B sama dengan 4/52 ditambah 2/52 sama dengan 6/52. Nah, nilai ini sama dengan peluang yang kita cari pada cara pertama tadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika D adalah kejadian saling lepas, maka peluang D dapat dirumuskan sebagai PD sama dengan PA ditambah PB. Sekarang, Ibu akan menjelaskan peluang kejadian saling lepas menggunakan diagram Venn. Seperti yang kita tahu, kejadian-kejadian pada peluang kejadian saling lepas tidak mungkin terjadi secara bersamaan, sehingga kejadian A dan kejadian B itu tidak memiliki irisan. Maka, irisan dari kejadian A dan kejadian B merupakan himpunan kosong, sehingga peluang kejadian A irisan B itu sama dengan 0. Dan peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Karena ada peluang kejadian saling lepas, maka ada juga peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, dikatakan tidak saling lepas jika dua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Bisa kita lihat di diagram Venn, karena kejadian A dan kejadian B itu dapat terjadi secara bersamaan, maka mereka memiliki irisan, di mana irisannya ini merupakan kejadian yang terjadi secara bersamaan tersebut. Nah, untuk rumusnya, peluang A gabung B itu sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Sekarang kita akan berlatih soal peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Di mana terdapat sebuah dadu yang dilempar, carilah peluang muncul mata dadu A, genap atau ganjil, dan B, genap atau prima. Untuk menyelesaikan persoalan yang A, yaitu peluang munculnya mata dadu genap atau ganjil dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama kita misalkan terlebih dahulu, yaitu mata dadu genap sebagai kejadian A dan mata dadu ganjil sebagai kejadian B. Kemudian kita daftarkan anggotanya, jadi anggota A itu ada 2, 4, 6, maka NA sama dengan 3. Anggota B ada 1, 3, 5, maka NB sama dengan 3. Anggota S ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS sama dengan 6. Selanjutnya, karena ini merupakan peluang kejadian saling lepas dan kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan, maka kita akan menjumlahkan peluang A dan peluang B. Jadi, peluang A gabung B itu sama dengan PA ditambah PB, PA sama dengan NA per NS ditambah PB sama dengan NB per NS, yaitu 3/6 ditambah 3/6 sama dengan 1. Maka peluang kejadian munculnya mata dadu genap atau ganjil itu sama dengan 1. Kita akan menyelesaikan persoalan yang B, yaitu munculnya peluang mata dadu genap atau prima. Langkah-langkahnya juga sama seperti sebelumnya. Yang pertama kita akan memisalkan kejadian-kejadian tersebut. Jadi kita misalkan mata dadu genap sebagai kejadian A dan mata dadu prima sebagai kejadian C. Kemudian kita akan mendaftarkan anggota dari kejadian-kejadian tersebut. Untuk anggota A ada 2, 4, 6, maka NA sama dengan 3. Anggota C ada 2, 3, 5, maka NC sama dengan 3. Anggota S ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS sama dengan 6. Kita lihat anggota A dan anggota C. Di situ terdapat angka yang sama, yaitu angka 2, di mana angka 2 merupakan bilangan prima dan juga bilangan genap. Jadi, bisa dikatakan 2 itu merupakan irisan dari A dan C. Jadi, untuk anggota A irisan C adalah 2, dan banyaknya anggotanya adalah 1. Kemudian, karena merupakan kejadian tidak saling lepas, maka kita akan menggunakan rumus PA gabung C sama dengan PA ditambah PC dikurang PA irisan C. Kemudian rumusnya untuk PA itu sama dengan NA per NS, PC itu sama dengan NC per NS, untuk PA irisan C itu sama dengan NA irisan C per NS. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, jadi 3/6 ditambah 3/6 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Jadi peluang munculnya mata dadu genap atau mata dadu prima adalah 5/6. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang kedua, peluang kejadian saling bebas. Di sini Ibu juga menyediakan sebuah kasus, mari kita amati terlebih dahulu, yaitu pada percobaan melempar mata uang logam dan sebuah dadu secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Kejadian E adalah munculnya gambar pada uang logam dan angka 1 pada mata dadu. Berapakah peluang muncul kejadian E? Untuk cara menyelesaikannya, yang pertama adalah kita harus mendaftarkan ruang sampelnya terlebih dahulu. Untuk dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan untuk koin ada angka dan gambar, di mana angka kita simbolkan dengan A dan gambar kita simbolkan dengan G. Kemudian yang ditanya adalah peluang munculnya gambar pada uang logam dan angka 1 pada dadu. Nah, itu bisa kita lambangkan G, 1. Jadi kita lihat di tabel
G,1 hanya terdapat satu saja. Kemudian untuk banyaknya anggota ruang sampel itu banyaknya sampel dadu dikali dengan banyaknya sampel pada koin, yaitu 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi peluang kejadian E adalah 1/12. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah peluang munculnya gambar pada uang logam dan angka 1 pada dadu saling mempengaruhi? Jawabannya adalah tidak saling mempengaruhi, karena mau bagaimanapun, peluang gambar pada koin tidak akan mempengaruhi peluang munculnya angka 1 pada dadu, dan begitu juga sebaliknya. Jadi, kita akan mengerjakan dengan menggunakan rumus peluang kejadian saling bebas, di mana seperti yang kita ketahui, kejadian E merupakan gabungan dari kejadian munculnya gambar pada uang logam dan angka 1 pada dadu, di mana kedua kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Maka, di sini kita akan memisalkan peluang munculnya gambar pada uang logam sebagai kejadian A, maka peluang A sama dengan 1/2, seperti yang kita tahu uang logam hanya memiliki dua sisi, yaitu angka dan gambar. Kemudian untuk munculnya angka 1 pada dadu atau kita sebut dengan kejadian B. Untuk peluang B itu sama dengan 1/6. Berdasarkan soal yang telah kita kerjakan sebelumnya, kita dapat lihat bahwa peluang kejadian saling bebas itu merupakan dua buah kejadian yang tidak saling mempengaruhi, tetapi terjadi secara bersamaan. Nah, oleh karena itu, peluang kejadian-kejadian tersebut dapat kita kalikan. Jadi, kita kalikan peluang A dikali peluang B sama dengan 1/2 dikali 1/6 sama dengan 1/12. Nah, nilai ini sama dengan peluang E yang kita cari pada cara pertama tadi, pada cara sebelumnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jika E adalah kejadian saling bebas, maka peluang E dapat dirumuskan sebagai PE sama dengan PA dikali PB. Dapat kita simpulkan bahwa peluang kejadian saling bebas merupakan dua buah kejadian atau lebih yang terjadi secara bersamaan tetapi tidak saling mempengaruhi. Sehingga rumus untuk peluang kejadian bebas adalah peluang A gabung B sama dengan PA dikali PB. Untuk peluang kejadian tidak saling bebas dapat terjadi jika kejadian A mempengaruhi kejadian B. Kondisi ini juga dapat kita katakan sebagai peluang bersyarat. Untuk rumusnya adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Nah, untuk peluang B dengan syarat A, rumusnya sama dengan peluang A gabung B dibagi dengan peluang A. Sekarang kita akan berlatih soal peluang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Di dalam sebuah kotak terdapat 7 bola kuning dan 3 bola biru. Kemudian diambil 2 bola secara satu persatu. Hitung peluang keduanya bola kuning jika yang A dengan pengembalian dan yang B tanpa pengembalian. Untuk penyelesaian soal yang A yaitu dengan pengembalian adalah yang pertama kita misalkan dulu. Pengambilan pertama bola warna kuning dengan kejadian A dan pengambilan kedua bola warna kuning sebagai kejadian B. Kemudian kita tulis banyaknya anggota. Untuk kejadian A itu NA sama dengan 7. Untuk kejadian B, NB sama dengan 7. Karena ini dengan pengembalian, maka pada saat pengambilan kedua, bola itu tetap ada 7 untuk bola kuning. Kemudian NS sama dengan 10 karena banyaknya bola kuning itu 7 dan banyaknya bola biru ada 3. Kemudian peluang keduanya bola kuning dengan pengembalian rumusnya adalah PA gabung B sama dengan PA dikali PB. Maka 7/10 dikali 7/10 sama dengan 49/100. Jadi peluang keduanya bola kuning dengan pengembalian adalah 49/100. Untuk soal yang B itu merupakan peluang kejadian tidak saling bebas, karena bola yang diambil pada pengambilan pertama tidak dikembalikan, sehingga ada perubahan jumlah bola di dalam kotak pada saat pengambilan kedua. Dengan begitu, pengambilan pertama mempengaruhi pengambilan kedua. Untuk menyelesaikannya, kita misalkan pengambilan pertama bola kuning dengan kejadian A dan pengambilan kedua bola kuning dengan kejadian B. Kemudian kita daftarkan banyak anggotanya. NA sama dengan 7, untuk NB dengan syarat A itu sama dengan 7 dikurang 1. Karena pada pengambilan kedua itu jumlah bola sudah berkurang. Jadi 7 dikurang 1 sama dengan 6. Untuk NS1 sama dengan 10. Nah, untuk NS2 itu juga jumlah bolanya sudah berkurang. Nah, jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. Peluang keduanya bola kuning tanpa pengembalian adalah PA gabung B sama dengan PA dikali PB dengan syarat A. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, jadi 7/10 dikali 6/9 sama dengan 42/90. Kemudian kita sederhanakan menjadi 7/15. Jadi peluang keduanya bola kuning tanpa pengembalian adalah 7/15. Sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu peluang kejadian bersyarat. Jadi kita amati dulu masalah yang ada di slide.
Dari sebuah wadah terdapat 12 telur, 3 diantaranya terinfeksi salmonella. Akan diambil 2 telur secara satu persatu tanpa pengembalian. Berapa peluang terambilnya telur yang terinfeksi salmonella pada pengambilan pertama dan telur baik pada pengambilan kedua? Apakah tanpa pengembalian mempengaruhi peluang kejadian? Iya, karena tanpa pengembalian menyebabkan jumlah benda yang berada di dalam wadah menjadi tidak sama seperti sebelumnya. Untuk menyelesaikannya, kita misalkan dulu terambilnya telur yang terinfeksi pada pengambilan pertama sebagai kejadian A dan terambilnya telur baik pada pengambilan kedua sebagai kejadian B. Kemudian kita daftarkan anggotanya. NA sama dengan 3, untuk NB dengan syarat A sama dengan 12 dikurang 3 sama dengan 9, NS1 sama dengan 12, dan NS2 sama dengan 12 dikurang 1, maka NS2 sama dengan 11. Peluang terambilnya telur yang terinfeksi pada pengambilan pertama yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/12. Dan peluang terambilnya telur baik pada pengambilan kedua sama dengan PB dengan syarat A sama dengan NB dengan syarat A per NS2 sama dengan 9/11. Peluang A gabung B itu sama dengan PA dikali PB dengan syarat A. Kemudian kita masukkan angka-angka yang telah kita dapat, yaitu 3/12 dikali 9/11, maka hasilnya adalah 9/44. Maka peluang terambilnya telur yang terinfeksi salmonella pada pengambilan pertama dan telur baik pada pengambilan kedua adalah 9/44. Dapat kita simpulkan bahwa peluang kejadian bersyarat ialah jika kejadian A mempengaruhi kejadian B, di mana peluang A gabung B itu sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Dan peluang B dengan syarat A itu rumusnya didapat dari peluang A gabung B dibagi dengan peluang A. Baik, sekian dari Ibu untuk penjelasan materi peluang kejadian majemuk. Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa tanyakan langsung ke Ibu di luar forum ya. Jadi, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.